Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya akan menampilkan sedikit tauji yang bertema niat. Bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, tonton dulu ya video sebelumnya, insya Allah bermanfaat kok. Dari tema niat, aku mengambil dari hadis yang berbunyi, An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fahijratuhu ila ma hajar ilaiha, yang artinya dirawatkan dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan setiap orang hanya memperoleh apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrah itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ditujunya atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang dihijrahkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah hadis yang paling penting dan menjadi prinsip dasar agama, agar orang-orang yang menuntut ilmu menyadari pentingnya niat, sehingga ia terdorong untuk meluruskan niatnya hanya karena Allah, baik menuntut ilmu maupun ketika melakukan berbagai amal kebajikan lainnya. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis yaitu, yang pertama yaitu persyaratan niat. Para ulama sepakat bahwa perbuatan seorang mukmin tidak dianggap dan tidak akan mendapatkan pahala kecuali jika diiringi dengan niat. Niat adalah salah satu rukun dari ibadah inti, seperti ibadah sholat, haji, atau puasa, yang karenanya ibadah-ibadahnya tersebut tidak sah kecuali jika diiringi dengan niat. Yang kedua, waktu dan tempat niat. Waktu niat adalah saat hendak melakukan suatu ibadah. Dalam sholat misalnya, seorang harus berniat ketika hendak melakukan takbiratul ihram. Dalam haji ketika hendak berihram. Sedangkan dalam puasa cukup berniat sebelum terbitnya fajar. Tempat niat ada dalam hati dan tidak disyaratkan untuk diucapkan. Hadis ini juga mendorong kita agar ikhlas dalam melakukan suatu amalan dan ibadah agar meraih pahala di akhirat dan memperoleh kebahagiaan di dunia. Setiap amal yang baik dan bermanfaat yang diiringi dengan niat yang ikhlas dan hanya untuk mencari keridhaan Allah, maka amal tersebut merupakan ibadah. Seperti kita yang sekarang berada di bulan Ramadan dan akan memasuki pertengahan Ramadan, kita harus memperkuat niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena pujian orang lain. Bukan hanya puasa, tapi semua ibadah seperti sholat, sedekah, dan ibadah-ibadah lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.